Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Wok. Kali ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita sudah latihan bagaimana cara membuat dinding dengan dynamic block dan straight. Sekarang kita akan membuat pintu dengan dynamic block, dengan stretch dan wipe out. Ya, maksudnya bagaimana? Di sini ada contoh ya. Di sini ada contoh dinding yang sudah dibuat blok. Ya, sehingga nanti ketika kita menempatkan dinding, kita nggak perlu memotong lagi karena otomatis dinding ini sudah menutupi kusen ini sudah menutupi dinding yang sudah ada. Contoh seperti ini. Nah, tinggal kita tempatkan saja, maka dinding yang ada sudah tertutupi oleh kusen atau pintu yang ada karena ada wipe out-nya. Dan pintu ini juga nanti bisa dibesarkan sesuai dengan keinginan kita dengan sistem skala. Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan langkah berikut. Persiapkan gambar kusen kalian, pintu atau jendela. Kali ini kita bahas pintu dulu ya. Karena ini sudah berupa blok akan saya pecah dulu, saya explode ya. Saya explode. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika kita mengarsir ya, tolong arsirnya ini satu-satu ya, jangan seperti ini karena nanti ketika kita nanti straight maka arsirnya tidak akan jadi ya. Jadi sendiri-sendiri saja. Ya, kita ulangi arsirnya ya. Sendiri. Sebentar, saya edit sebentar. Ini juga sendiri ya. Kemudian kita samakan arsirnya dengan MA ya, atau match properties. Ini juga sama. Oke, sudah jadi. Kita akan membuat bloknya. Caranya bagaimana? Tentu saja masih ingat dengan cara klik B, Enter. Ya, jangan lupa kasih nama, karena di sini Pak Wok sudah memberikan nama dengan jendela 1. Kalian boleh nanti kasih nama jendela 1, J1. Pak Wok akan kasih nama J1, 1 saja. Ya. Jangan lupa pick point, selalu klikkan pada objeknya, biar nanti ketika menginsert, memasukkan objek, tidak jauh objeknya. Kemudian select objek, pilih objeknya. Oke. Oke. Nah, ini kita sudah jadi ya bloknya. Ya, kita cek dulu close block editor. Nah, maka ini sudah jadi satu kesatuan. Oke, kita akan mengeditnya. Bagaimana caranya? Klik 2 kali seperti itu dan oke. Sebelum kita membuat stretch, kemudian menambah stretch, menambah scale atau skala, kita membuat wipe out-nya dulu. Caranya bagaimana? Rectangle dulu ya. Membuat rectangle. Nah, seperti itu. Ya, karena dinding 15 ya, maka ini kita lebihkan saja ya. Ya, ini 12, maka kurang 3, 1,5, 1,5. Kita buat 2 saja, tidak masalah ya. Sehingga nanti bisa menutupi dindingnya, 2, seperti itu. Oke. Nah, setelah ini kita buat wipe out. Caranya gimana? Ketik wipe out seperti itu. Kemudian ada tulisan di sini first point, polyline, enter saja. Kemudian klikkan frame-nya di sini. Ya. Klik enter. Nah, maka ini sudah tertutupi ya. Kemudian karena ini tertutup maka wipe out-nya ini kita klik kanan, draw order, send to back berada di belakangnya. Nah, seperti itu. Nah, coba kita cek dulu berhasil apa enggak. Kita buat garis bebas dulu ya. Bebas garis, dan garisnya ini klik kanan, draw order, send to back. Nah, maka sudah tertutupi ya. Nah, ini maka sudah tertutupi. Nah, garis awal tadi yang kita buat, rectangle tadi kita delete aja. Nah, jadi nanti ada 2 objek garis dan hasil wipe out-nya. Ini kita delete. Nah, ternyata masih menutupi kan? Nah, ini adalah hasil wipe out-nya. Garis tadi yang awal rectangle kita buang. Kemudian, jangan lupa ya, di sini kita juga buat garis nih 15 ya. 15 seperti ini ya. Agar nanti dinding yang tertutupi itu tidak kelihatan berlubang gitu ya. Ini kita move ya. Kita move seperti itu. Nah, letakkan di sini ya. Kemudian kita copy juga nih. Karena nanti kalau tidak seperti ini nanti dindingnya, plesterannya kelihatan berlubang, tidak tertutupi. Nah, sehingga kasih kelebihan seperti ini. Nah, garis seperti ini. Oke, langkah pertama tadi sudah membuat wipe out, kemudian membuat
garis seperti ini ya. Kemudian ini cobanya tadi boleh dibuang, boleh tidak ya. Nanti kita buang air aja biar nanti kalian paham kalau di sini ada webhook-nya. Seperti itu. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat parameter, memberikan parameter. Parameternya adalah linear di sini. Parameter linear. Jangan lupa klikkan ujung sini ya, karena pintunya berada di sini nih. Jadi kemarin Pak Wo ini membuat pintu ini. Ya, kita cek nanti lubangnya berapa ya. Seperti itu. Oke. Tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu ya, garis ini ya ada beberapa dua titik ini ya. Ini kita buang salah satu ya, kita nanti fungsikan yang sebelah sini saja. Caranya bagaimana? Klik parameternya ya, kemudian klik kanan properties. Nah, setelah itu dicari yang namanya adalah number of grid. Number of grid-nya diganti 1 ya, jangan lupa. Nah, oke, sudah hilang 1 ini. Dari 1, oke. Oke, jangan lupa tadi ya. Klik parameternya, kemudian klik kanan, properties, number of grid-nya diganti 1. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu bagaimana? Langkah pertama adalah kita akan men-stretch. Men-stretch webout ini, kemudian objek kusen sebelah sini ya, ke kanan. Nah, seperti itu. Ya. Caranya bagaimana? Perhatikan. Nah, kita masukkan aksinya yaitu stretch. Oke. Kemudian di sini pilih parameter. Nah, kemudian pilih titiknya yang ya ini, pas midnya ini, klik. Kemudian dikotai ya, diseleksi ini. Nah, yang ujung sini. Sebelah sini karena bagian ini nanti yang akan bergeser. Pilih objeknya. Objeknya mana saja nanti akan yang terstretch satu. Ini ya. Webhook-nya tadi yang tidak kelihatan. Kemudian objek, seluruh objek kusen sebelah kanan ini. Nah, kecuali lengkungannya. Oke. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita tes block. Coba berhasil apa enggak? Oke. Kita klik ya, kemudian kita geser. Oh, ternyata berhasil ini. Sudah ikut ya. Ini sudah bergeser, webhook-nya juga bergeser. Oke, kita close test block-nya. Langkah kedua adalah membuat juga stretch. Nah, stretch-nya yang di ujung sana biar lari ke sana. Sama, stretch lagi, kemudian klik parameternya, titik ini nanti, titik gesernya. Klik oke. Kemudian kita kotai ini ya, ujung sini ya, karena nanti ini yang bergeser. Objeknya mana saja? Objeknya adalah ini, kusen ini beserta arsir beserta seluruh sini. Nah, kecuali ini. Oke. Kemudian setelah itu kita tes blok lagi. Oke, berhasil apa tidak? Perhatikan, kita geser. Ternyata ketika kita geser, ini ya, daun pintunya ya, bergesernya miring gini, tidak searah vertikal. Oh, berarti kita harus edit dulu nih. Caranya bagaimana? Perhatikan. Ya, kita klik stretch yang kedua ini ya. Ya, stretch yang kedua adalah ini ya. Kemudian klik kanan atau PR sama saja. PR itu properties ya. Kemudian kita cari yang namanya ini sudutnya. Angle offset ini kita ganti 90. Oke. Dan kita close. Kemudian kita tes blok lagi. Berhasil apa tidak? Kita klik, kita geser. Oh, ternyata berhasil. Ini lari ke atas atau vertikal. Oke, kita close lagi. Ini kita sudah membuat dua ya. Sudah membuat dua. Sekarang yang lengkungannya ini ya. Arah bukaan pintunya ya. Kita menggunakan aksi yang skala. Ya, oke, skala. Skala adalah pilih parameternya biasa ya. Kemudian pilih objeknya. Nah, kemudian enter. Gitu aja. Coba kita tes blok lagi. Apakah berhasil atau tidak? Oke, kita klik. Apakah nanti lengkungannya mengikuti apa tidak? Oh, ternyata lengkungannya mengikuti daripada pergeseran kita. Kita close lagi. Oke, jadi kita sudah punya 3 nih parameternya nih. Satu aksinya straight yang satu ini, straight yang 2 ini, scale yang ini.
Kemudian ketika kita menggeser, tentu saja pintu itu kita tahu ya, pintu ada beberapa ukuran, untuk kamar mandi 70, kamar 80, pintu utama 90. Jadi nanti kita akan membuat 70, 80, 90. Caranya bagaimana? Yaitu pergeseran ini pada parameter. Parameternya kita edit sekali lagi ya. Klik kanan parameter, ya klik kanan properties. Kemudian kita value-nya ya. Value-nya disk type-nya ini kita ganti list ini. Nah, kita ganti list, kemudian di listnya ini kita tambahkan. Ya, seperti itu. Jadi aslinya itu 82 karena lubangnya 80 tambah sponengnya 1 jadi 82. Kita masukkan angka yang pertama 70. Ya, kemudian buat lagi 80. Ya, oke. Kemudian kita buat lagi 90. Oke. Nah, jadi kita ada 3 nih, ya. Ini 60, 70, 80, 90. Oke. Ya, apakah ingin dites lagi? Kalau tidak percaya boleh ya, dites blok lagi. Coba klik. Ketika kita klik ini, maka akan muncul nih 70. Oh, kita ingin buat 80. Oh, kita ingin membuat pintu 90. Seperti itu. Mudah sekali kan? Kita close tes blok lagi. Setelah ini selesai, tahap akhir adalah kita membuat aksi yang membuat parameter yang namanya flip. Sehingga ketika nanti kita membuat pintu ini, ketika pintunya berlawanan arah, beda arah, kita tinggal flip saja. Kalau tadi parameternya adalah distance, ini kita sekarang parameternya adalah flip. Nah, ini. Oke, perhatikan. Flip. Nah, seperti kayak mirror itu, ya, seperti kayak mirror, kita klikkan minnya sini aja. Klik arah mirrornya kita buat yang horizontal dulu. Oke. Ya, nama flip state-nya kita kasihkan sini juga nggak masalah. Klik. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu kita nambah lagi. Flip lagi tapi yang vertikal. Ya, oke. Sini tarik saja ke bawah. Nama flipnya kita kasihkan sini. Oke. Setelah itu aksinya. Karena parameternya flip, maka aksinya juga flip nih. Flip. Nah, flip yang pertama. Klik. Seperti itu. Kemudian select objek, pilih semua objeknya. Nah, ini. Oke. Enter atau klik kanan. Oke. Kemudian yang kedua, buat lagi nih, flip. Flip yang kedua. Nah, oke, select objek, pilih objek semuanya. Ya. Sorry. Ini ada kesalahan. Sorry, flip state yang kedua ini ternyata agak miring ya. Saya buat lagi parameternya. Kita ulangi lagi, flip yang vertikal. Oke. Ya, ini flip yang vertikal nih. Oke. Saya tarik aja ke atas. Oke. Kita aksinya ulangi lagi, flip yang kedua. Oke. Kemudian pilih semua objeknya, enter. Oke, selesai. Nah, jangan lupa ya, biasanya nanti flip ini tidak akan begitu kelihatan ya. Ini kita geser aja dulu nih. Ya, kode flipnya ini. Ya. Nah, kode flipnya bisa kita geser di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kode flipnya juga bisa kita geser ke sana ya. Digeser-geser aja biar nanti ketika kita menggunakan bisa melihat ya. Oke, kita tes blok lagi. Perhatikan. Kita klik flipnya. Oh, balik lagi. Oh, sudah balik lagi. Oh, sudah balik lagi nih. Oh, sudah kembali lagi. Oke, berarti sudah berhasil. Langkah terakhir adalah kita buang garis bantu untuk mengetes apakah di situ tadi ada viewportnya ya. Kita delete saja. Oke. Kemudian kita close. Seperti itu. Kita simpan. Kemudian kita oke. Saya delete dulu ini. Kita tes. Hasilnya tadi. Kita move. Oke, seperti ini. Klik. Nah, ternyata berhasil. Nah, jika nanti kalian misalnya ada pintu yang sudah dibuat dengan sistem blok ini, ternyata dindingnya masih kelihatan, jangan lupa bahwa pintu ini diklik, klik kanan, draw order, send to front. Kita kasihkan di depan. Oke, misalnya ini adalah 90. Tinggal klik aja nih, tarik kita cek tadi. Oh, ini pintunya 90. Berhasil kan? Kemudian kita coba ini. Kita kopikan.
Nah, kopikan, kita letakkan nih. Ya, ternyata kita ingin ini terbalik. Bagaimana caranya? Diklik, pilih flipnya. Oh, seperti itu. Ternyata pintunya masuknya ke dalam, ya. Tinggal klik aja nih. Oh, seperti itu. Sekarang tinggal move aja. Kasihkan nih. Nah, mudah sekali kan? Itu adalah cara bagaimana membuat blok dengan sistem straight, scale, wipe out, flip. Semoga ini bermanfaat sehingga memudahkan pekerjaan kalian. Kalau kalian menggunakan secara manual, tentu saja harus banyak mengetrim dan mengedit dinding. Kalau ini sangat praktis, mudah sekali kan? Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.